Jangan sampai nanti jangan sampai teledor nanti. Ini kalau antum mengatakan jaiz atau mungkin itu boleh-boleh saja. Cuman ini akan berbenturan nanti. Ya gimana kalau ditanya, berarti hukum akli dan hukum syar'i berbenturan gitu kan, menurut kalau seperti itu. Gimana? Bagaimana kalau tergantung konsekuensi? Gimana maksudnya? Konsekuensi dari manusianya, berarti Allah tidak wajib. Nah, makanya saya tanya, wajib apa enggak gitu loh. Enggak. Nah, kalau enggak wajib, gimana kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah berjanji orang yang mukmin masuk surga, orang yang kafir masuk neraka. Berarti wajib dong orang mukmin itu masuk surga. Gimana? Oke, kalau menyerah jadi gini ya. Gini. Antara hukum akli dan hukum akli dan hukum syar'i itu kita mengatakan beda masdar. Jadi bukan beda masdar. Kita mengatakan bahwasanya hukum akli itu adalah hukum akli itu bahasanya adalah hukum keyakinannya. Sedangkan hukum syar'i itu adalah hukum tatbiki. Artinya, apakah ini bertentangan? Ya tidak bertentangan. Jadi gini ya, yang namanya antum harus jeli pertanyaan. Yang namanya bertentangan atau kontradiksi, sesuatu itu berhubungan itu ada 4 ya. Kalau di mantik itu ada 4 nanti. Ada isinya tanaqud, ada isinya tadabur, dan akhiri di mantik itu. Nah, antara hukum syar'i dan hukum akli ini bukan tanaqud ya, bukan kontradiksi atau bukan kontradiksi. Artinya, walaupun berbeda, masih bisa disatukan. Gimana caranya? Beda cara pandang. Jadi beda cara pandangnya di sini. Nah, ketika berbicara tentang hukum akli, berarti objeknya juga akan berbeda. Berarti objeknya adalah objek hukum akli. Sedangkan ketika berbicara hukum syar'i, maka objeknya juga adalah hukum syar'i. Nah, apakah akli dan syar'i ini bertentangan? Tidak. Jadi hukum akli ini adalah berkaitan dengan keyakinan. Hukum syar'i juga berkaitan sama-sama keyakinan. Nah, bedanya bagaimana? Ini tempat aman saja, tempat tempat letaknya saja. Sebentar dulu, ini yang mute, belum mute, di mute dulu sebentar ya, biar enggak yang belum mute. Oke. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Kita mengatakan bahwasanya hukum akli dan hukum syar'i itu pertama tidak tanaqud, gitu. Tidak tanaqud itu artinya tidak bertentangan. Nah, sekali lagi, ini hanya berbeda pandangan saja. Nah, kalau hukum akli ini masdarnya adalah akal. Maksudnya akal itu adalah rasional, rasio kita. Hukum syar'i itu masdarnya adalah hukum syar'i. Nah, maka hukum akli yang akal tidak menunjukkan Allah itu mempunyai keterpaksaan gitu, karena Tuhan tidak mungkin terpaksa. Sedangkan hukum syar'i mengatakan Allah itu wajib. Berarti apakah Allah itu wajib memasukkan orang-orang yang muslim ke dalam surga? Ya kita lihat. Kalau menurut syar'i, Allah akan wajib memasukkan orang mukmin terhadap surga. Nah, tapi kalau berbicara hukum akli, maka tidak wajib. Nah, jadi beda kacamata saja. Sehingga apa dulu ketika kita mengatakan apakah Allah wajib memasukkan orang mukmin terhadap surga? Bagaimana? Apakah Allah itu wajib memasukkan orang mukmin kepada surga? Nah, kita lihat dulu secara hukum apa. Kalau hukum syar'i, oke, wajib. Tapi secara hukum akli Allah mengatakan, rasio kita mengatakan tidak mungkin. Nah, tidak mungkin karena apa? Karena akan terjadi ikrah nanti. Nah, maka dalam hal ini tidak terjadi kontradiksi. Tergantung cara pandang dari mana. Tergantung masdar yang digunakan itu adalah yang mana gitu. Nah, maka yang
wajib tadi itu adalah hukum-hukum akli yang wajib tadi itu, artinya Allah mempunyai sifat apa namanya, sifat-sifat yang tadi itu, sifat-sifat ketuhanan itu, sedangkan selainnya itu Allah tidak wajib gitu. Nah maka wajah izun bifadlihi wa adlihi tarku likulli mungkin arsal al anbiya dawil fatonah bisiblina, termasuk min babil jaiz itu adalah Allah boleh Allah itu boleh jaiz ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim para nabi dan para rasul gitu. Tidak wajib. Kalau menurut Mu'tazilah wajib, karena Allah menciptakan apa namanya kejelekan, Allah juga wajib menciptakan apa namanya kebaikan gitu. Nah, padahal di sini Allah tidak wajib mengutus para nabi, tapi Allah itu boleh-boleh saja mengutus para nabi. Karena kalau Allah itu mengutus para nabi, berarti Allah juga wujubul islah wassalah wal islah gitu, dan itu menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh. Oke? Ada yang ditanyakan? Berarti boleh mengatakan menurut apa Ustaz? Kalau menurut hukum akal itu tidak wajib, menurut hukum syara itu wajib gitu. Boleh mengatakan kayak gitu. Ya memang seperti itu. Seperti itu. Ya makanya saya bilang tergantung masdar yang kita bicarakan gitu. Kalau menurut Al-Qur'an syar'i iya, tapi jangan sampai kita apa namanya, jangan terbalik-balik gitu. Terbalik-balik. Gitu. Ketika berbicara hukum syar'i ya kita mengatakan hukum syar'i. Ketika berbicara hukum akli ya kita berbicara hukum akli. Oke, ada lagi? Gimana? Terus menjelaskannya agar orang paham itu gimana dalam lingkup luas gitu. Kalau kan nanti kan kalau kita ngomong masdarnya maksudnya gimana masdarnya gitu. Konteksnya atau gini kalau antum perdebatan, nah, kalau misalnya perdebatan saya bilang, kalau ada perdebatan. Nah, gimana kalau misalnya apa namanya? Gimana kalau ditanya sama masyarakat? Gimana apakah Allah akan wajib memasukkannya? Kita jawab enggak, karena kita menggunakan hukum akli di sini. Saya khawatirnya nanti antum ditanya gitu, tapi kan dalam Al-Qur'an sepertinya baru jelaskan. Oh, ini beda masdar gitu, beda apa namanya? Beda sumber gitu. Kalau sumber syar'i, hukum syar'i yang dimaksud ya wajib gitu. Tapi yang kalau di sini adalah hukum akli yang enggak wajib. Ditanya sama masyarakat ya enggak wajib gitu. Bisa memilih dari dua pilihan tadi itu. Tapi kalau gitu konsekuensinya nanti kalau semisal ketemu sama saudara ini Salafi gitu, nanti dibilangnya oh kamu ikutin akal berarti daripada ngikutin Al-Quran, walaupun master gitu bilangnya masternya gitu. Iya, kalau enggak ikuti akal, enggak berakal berarti gitu aja. Gimana meninggalkan akal? Enggak berakal berarti kan. Emang Allah itu wajib ya. Kalau dia mengatakan wajib itu ya berarti yang Mu'tazilah jadinya seperti itu. Oh, Mu'tazilah. Nah iya makanya saya bilang beda-beda masdar di sini, beda apa namanya, beda rujukan kita. Dalam arti yang bukan beda ya, tapi pembahasan yang beda gitu, secara syar'an dan aklan gitu. Dan ini tidak tanakut dan semuanya itu bergandengan gitu. Oke, ada lagi? Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Kalau berarti hukum syar'i itu cuma sebatas ini aja Ustaz. Kalau kita lihat dari itu tuh berarti hukum syar'i itu cuma kita membaca hukum syar'i itu sebagai apa yang tertulis saja Ustaz. Berarti kalau misalnya ketika Allah menyebutkan dalam Quran itu Allah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka itu, berarti itu cuma sebatas pengimanan kita aja Ustaz. Iya, kita mengatakan, iya kita memahami pemahaman terhadap ayat itu seperti apa. Maka ketika misalnya Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad kan, Allah tidak akan menyerahkan janjinya kan gitu ya. Berarti Allah pasti menerapkan janjinya. Nah, janji Allah janjinya Allah kalau berbuat baik dan mukmin masuk surga. Kalau tidak ya masuk neraka gitu kan. Nah, berarti kan konsekuensi daripada pemahaman ayat ini Allah tidak menyalahi janjinya, berarti Allah pasti mengerjakan janjinya. Nah, ya, pasti memasukkan orang Islam neraka gitu. Orang Islam surga.
Nah, tapi apakah secara hukum aklinya itu masuk daripada mimbabil jaizat? Itu tidak termasuk. Karena mimbabil jaizat kita, apakah termasuk mimbabil wajibat? Tidak. Karena hukum akli mengatakan al-wajibat itu hanya 20. Yang wajib bagi Allah selainnya itu adalah mustahilat dan jaizat gitu. Nah, maka sekali lagi kalau antum mengatakan ini berarti tanakut, tidak tanakut. Sekali lagi ini beda pembahasan. Jadi kalau saya bahasakan itu beda masdar gitu loh. Akli dengan syar'i. Tapi apakah bertentangan? Tidak. Nah, bertentangan itu perlu dijelaskan dulu istilahnya tanakut. Tanakut itu artinya bertentangan yang saling kontradiktif, artinya menyerang satu sama lain gitu loh. Tapi kalau sudah beda, beda pembahasan, ini tidak bisa dikatakan tanakut. Tanakut itu nanti kalau hukum akli bertentangan dengan hukum akli, bukan bertentangan hukum syar'i. Sama misalnya misalnya pembahasan tentang apa misalnya di bahasa ilmu misalnya ya. Antara ilmu sebagaimana kemarin kita dijelaskan Imam Ghazali ya. Ilmu alam apakah bertentangan dengan agama? Ya tidak gitu loh. Karena mempunyai beda objek sehingga itu tidak bisa dikatakan kontradiktif gitu. Ini bisa dilihat di mantek nanti. Ada lagi? Jadi kalau pas di akhirat ini kan yang berguna tuh hukum akli apa hukum syar'i kan nanti pas yang dipakai apa namanya yang mana yang dipakai? Nah itu apakah dipakainya hukum syar'i apa misalnya hukum akli itu namanya. Nah ini bagus pertanyaannya, apakah yang dipakai itu hukum syar'i apa hukum akli? Nah di sini sekali lagi objek yang kita bicarakan beda. Nah kalau hukum apa yang digunakan pada hukum syar'i atau apakah hukum akli, maka yang digunakan di sana itu adalah hukum akli. Artinya bagaimana begini? Kalau hukum akli itu mengatakan ini mimbabil jaizat, sedangkan dalam syar'an itu mengatakan itu adalah mimbabil wajibat. Nah, maka ini lebih dekat itu adalah mengatakan mimbabil jaizat, itu adalah mimbabil jawaz. Karena itulah yang lebih itulah yang lebih kesifat ketuhanan gitu loh. Nah, maka di sini yang berlaku adalah apa? Yang berlaku itu adalah sifat hukum akli tadi itu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya dong. Nah, sekali lagi kita berbicara soal hukum syar'i di sana. Nah, gitu. Nah, jadi di sini perlu hati-hati ya, perlu hati-hati kita jelaskan nanti ini. Nah, maka dalam hal ini apakah di akhirat gimana dong? Yaitu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu ya. Dalam hal misalnya Allah apakah memasukkan saya orang mukmin kepada surga? Ya silakan, kepada neraka juga ya silakan. Nah, berarti kita mengatakan itu adalah mimbabil akliyat gitu. Nah, karena sifat Tuhan itu di dalam Ahlus Sunnah terutama di Asy'ariyah itu mimbabil akliyat ya, mimbab al-akliyat. Makanya dibahas di sini adalah mimbabil akliyat gitu. Jadi 3 hukum ini mustahil, jaiz dan wajib ini adalah mimbabil akliyat. Gitu. Ya ada lagi? Prisangka mungkin. Ya, silakan. Monggo. Masih agak bingung aja gitu. Gimana ini? Mungkin dua hal ini dengan konteks masing-masing dia bisa dikatakan benar gitu. Tapi kalau misalkan saya mau tanya, apakah ada dia itu yang lebih berat benarnya gitu. Jadi yang satu ini lebih lah daripada yang satu lagi gitu. Apakah gitu atau ya, gimana? Saya belum paham. Gimana maksudnya? Maksudnya mungkin yang hukum kita misalkan katakan lebih benar yang di hukum akli nih kalau misalkan saya tidak mengatakan lebih benar, enggak ya. Saya sangat salah dipahami. Saya tidak mengatakan lebih benar. Jadi kita berbicara kontradiksi apa enggak gitu antara hukum syar'i dan hukum akli. Dulu di Umul Barah ini itu kita sudah dijelaskan di bab yang di hukum itu ada 2, ada hukum syar'i, ada hukum akli dan hukum adi gitu loh. Yeah. Nah, ini jangan sampai disalahpahami antara hukum syar'i, hukum adi dan hukum akli itu mempunyai mempunyai jurusan yang berbeda, maksudnya mempunyai objek yang berbeda. Nah, jika objeknya itu masuk dalam hal ini, maka kita mengatakan itu adalah objeknya hukum akli. Nah, dalam hal ini dalam Asy'ariyah sifat Tuhan itu
itu ditentukan di Asy'ariyah ya. Sifat Tuhan yang dijelaskan dalam konsep akidah Asy'ariyah itu sumbernya adalah hukum akli dikuatkan dengan hukum syar'i gitu loh. Nah, maka saya bilang tadi itu, apakah itu di akhirat nanti pakai hukum akal syar'i apa akli gitu. Maka dalam hal ini karena kita berbicara masalah sifat Tuhan, dalam Asy'ariyah itu bahwasanya yang penetapan sifat Tuhan itu menggunakan hukum akli, sedangkan hukum syar'i itu sebagai penguat daripada hukum syar'i. Gitu. Oh iya, karena konteksnya kita sekarang Iya, lagi bahas jangan sifat. ya. Ini bukan sekali lagi ini bukan kontradiksi ya, bukan kontradiksi pas Iya. terus berarti hukum syar'i enggak terpakai, enggak. Jadi konsepnya kalau dalam Asy'ariyah itu jadi penetapan sifat Tuhan itu menggunakan akli. Yang kedua dikuatkan dengan syar'i. Kalau tidak ada di syar'i itu lewat akli. Sama seperti kata-kata maujud misalnya. Apakah di dalam Al-Qur'an ada mengatakan Allah itu maujud? Kan tidak ada. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Memang Tuhan punya sifat maujud dalam Al-Qur'an. Kan tidak ada, pun dalam hadis tidak ada. Nah, tapi secara pemahaman, secara nalar mengatakan Tuhan itu ada, sehingga Allah itu bersifat dengan maujud gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak mengatakan kontradiksi, tidak. Jadi maka harus dibedakan. Hanya saya bilang tadi, apakah mimbabil jaizat atau mimbabil wajibat atau mimbabil mustahilat. Makanya kita bilang, ini kita mau berbicara hukum akli, hukum syar'i atau hukum adi. Nah, ini kita harus selesaikan satu-satu. Sama ketika orang misalnya mengatakan api itu membakar misalnya. Yang membakar itu api atau memang zat daripada apinya tidak. Kalau kita menggunakan misalnya hukum akli, ya kayak memang kelihatan gitu kan, pasti ya apinya yang membakar, bukan sesuatu, karena menurut secara secara indera kita mengatakan itu yang membakar itu adalah api, tidak ada campur tangan Tuhan kalau bilang seperti itu. Tapi kalau dalam hal ini ulama kalam mengatakan ini bukan arahan daripada hukum akli, tapi ini adalah hukum adi. Nah, maka kita harus kalau bahasanya itu pintar-pintar memilih apakah ini objeknya hukum akli atau syar'i ataupun hukum adi gitu. Sekali saya mengatakan tidak ada kontradiksi di antara ketiga hukum ini. Ini di awal-awal kemarin, di awal-awal Ummul Barahin itu kita sudah jelaskan di sana ya. Gimana? Sudah. Oke, siap. Yang lain? Kang Hilmi ini diam aja dari tadi ini. Apa mungkin sedang tadabbur nih? Oke, gimana sudah tidak ada lagi? Gimana, Gus Andika? Mungkin ini saya selesaikan mungkin 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan ini saya akan selesaikan. Setelah itu nanti gimana? Ini coba tinggal sedikit lagi kan di sana nanti. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya jamnya seperti ini ya. Jamnya seperti ini. Kalau di sini saya baru di sana udah azan kan? di sini 1:30 Ustaz. Oh, baru jam 1:30. Iya. Kalau mulainya tadi baru 1:30. Oh gitu. Berarti belum azan asar ya? Belum Ustaz, belum. Saya ini sebentar lagi soalnya azan asar. Di sini sudah jam 2.34 di sini. Oh iya, selisih 1 jam. Ya, pasnya selisih 1 jam. Oke. Jadi di sini jam 1:30, berarti di sini jam setengah, di sana jam 1:30 gitu ya. Ya silakan. Nanti untuk untuk selanjutnya insya Allah saya akan agak banyak saya bacakan. Ini sebagai pertemuan pertama. Nanti saya bacakan nazamnya dulu. Setelah itu nanti kalau ada kesempatan nanti saya bacakan. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan penjelasan yang di di Ummul Barahin itu tidak jauh beda. Karena memang kalau antum nanti mau mengisi pengajian, ini yang paling awam ya, Aqidatul Awam namanya ini. Atasnya ini namanya Kifayatul Awam. Nah, kalau mau yang lebih tinggi tadi ya Ummul Barahin gitu. Kalau yang mau lebih tinggi lagi, tapi ya terlalu filosofis kalau yang di Ummul Barahin itu. Ini yang lebih mudah, sangat mudah sekali. Nah, teman-teman besok misalnya mau buat materi akidah buat anak-anak SD ini sudah sangat luar biasa sekali. Dan ini sudah banyak terjemahannya ya. Terjemahan, ringkasan, dan sudah banyak. Oke, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena ini saya sudah sore di sini dan mau bantu-bantu orang tua juga ya.
birrul walidain. Jangan tidur aja. Kita jangan tidur Baik, aja Ustaz, di baik. rumahnya. Oke, insya Allah mungkin tinggal 2 atau 3 kali pertemuan. Saya akan selesaikan. Setelah itu nanti kita baca Jala'ul Afhamnya sedikit lagi. Itu kayaknya Raffi itu ngopi kayaknya itu. Ngopi, Vi. Raffi. Saya kira ngopi. Oke, silakan kita tutup. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup Amin. dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, saya izin dulu live dia. Ya, Alan. Keren, Ustaz.